Ngomong-ngomong soal Turki, belum lama ini Erdogan adalah anak nakal di NATO, menghalangi keanggotaan Swedia, membeli rudal Rusia, dan sering berselisih dengan sekutu-sekutunya. Tapi minggu depan, dia akan menjadi tuan rumah seluruh aliansi di istananya yang memiliki 1.000 kamar di Ankara. Dan Donald Trump mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia bahkan mau datang adalah karena menghormati Erdogan. Secara pribadi, kamu tidak salah dengar. Jadi bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Sekarang, beberapa orang akan mengatakan ini sederhana. Amerika Serikat sedang menarik kembali pendanaannya. Eropa panik dan Turki mengambil alih posisi tersebut. Turki, sementara itu, diam-diam telah menjadi salah satu pemasok senjata terpenting di dunia barat. Ekspor pertahanan telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 2020. Kita berbicara tentang drone, kapal perang, kendaraan lapis baja, elektronik militer, dengan 56% penjualannya ditujukan ke Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu NATO lainnya. Belum lagi, Erdogan tampaknya didengarkan oleh Washington dan Teheran secara bersamaan. Jadi bersama kita sekarang adalah Dr. Eitan Cohen Yanarocak, seorang pakar Turki di Pusat Moshe Dayan di Universitas Tel Aviv, yang juga merupakan orang Turki sendiri. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Tentu saja, mari kita bicarakan hal ini. Baiklah, Turki menjual senjata ke seluruh NATO, menjadi tuan rumah KTT Aliansi, menghentikan rudal balistik Iran, dan sampai batas tertentu menjadi mediator antara Washington dan Teheran. Apakah Erdogan benar-benar memposisikan Turki untuk mengisi kekosongan yang Anda katakan ditinggalkan oleh Amerika? Ya, kita bisa pastikan bahwa dia sedang memanfaatkan peluang bersejarah ini. Sementara Amerika Serikat mulai mundur dari memimpin NATO, Turki sekarang mengisi kekosongan itu. Kamu juga menyebutkannya. Kamu tahu betul bahwa rantai manufaktur dan produksi Turki sangat terkenal. Dan mereka memproduksi serta mengirimkan produk mereka tidak hanya ke Barat, tapi juga ke Afrika dan banyak wilayah lain. Jadi mengingat tantangan ini yang datang ke Eropa dari timur, tantangan Rusia, dan kita juga melihat masalah Iran. Jadi Turki muncul di sini sebagai aktor yang sangat penting. Pada saat yang sama, Anda tahu, Turki menyediakan pesawat nirawak, kendaraan lapis baja, dan produk lain yang sangat dibutuhkan Eropa. Dan di sisi lain, Turki yang sama juga menjadi masalah keamanan bagi Eropa itu sendiri. Saya ingin mengingatkan bahwa masih ada anggota Uni Eropa, Republik Siprus, yang menderita akibat pendudukan Turki sejak tahun 1974. Dan selain itu, ada beberapa, Anda tahu, ketidaksepakatan di Laut Aegea antara Yunani dan Turki. Dan tak perlu dikatakan lagi, Israel adalah sekutu yang sangat penting bagi Barat dan khususnya bagi Amerika Serikat. Dan sayangnya, kita terus mendengar memburuknya hubungan antara Yerusalem dan Ankara. Benar. Dan ini adalah sesuatu yang Anda tahu sayangnya sangat bermasalah. Di satu sisi, Anda tahu di satu sisi kita melihat Barat benar-benar membutuhkan Turki. Tapi di sisi lain, Turki yang sama justru menimbulkan banyak masalah bagi Barat yang sama. Itu tentu saja membawa kita ke isu Israel. Ini jelas situasi yang sangat tidak nyaman. Turki yang lebih kuat, lebih relevan, lebih tak tergantikan, seperti yang baru saja Anda katakan, bagi Barat. Dipimpin oleh seorang pria yang telah menyebut Zionisme bersifat genosidal. Dia bahkan telah menyerukan penghancuran negara Israel dalam beberapa minggu terakhir, terus-menerus. Apakah seorang Erdogan yang lebih kuat membuat Israel secara fundamental menjadi kurang aman menurut Anda saat ini? Ya, saya ingin merujuk pada pernyataan penting Erdogan dari tahun 2024. Dia mengatakan, seperti yang kami lakukan di Nagorno-Karabakh dan Libya, kami juga mungkin akan bertindak terhadap Israel. Apa yang dia lakukan di Nagorno-Karabakh dan apa yang dia lakukan di Libya adalah mempersenjatai pemerintah kesepakatan nasional di Libya dan juga Azerbaijan melawan Armenia. Singkatnya, intinya menurut saya, Turki mungkin akan mempersenjatai musuh-musuh Israel. Tapi saya benar-benar tidak berpikir bahwa setidaknya dalam jangka pendek, Turki akan menghadapi Israel secara langsung. Tapi memang, Turki adalah pemain yang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan Iran. Turki memiliki kemampuan NATO, angkatan udara dan angkatan laut, dan jauh lebih modern jika dibandingkan dengan Iran.
Benar sekali. Kamu benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan Turki. Dan izinkan saya katakan, kamu tahu dengan sangat jujur, Israel tidak punya agenda seperti itu. Sayangnya kami melihat eskalasi ini datang dari pihak Turki ketika Menteri Dalam Negeri Turki mengatakan bahwa dia ingin menjadi gubernur Yerusalem berikutnya. Jadi tentu saja ini memicu alarm di Yerusalem dan tidak ada yang bisa menyalahkan para pengambil keputusan Israel karena bersikap hati-hati. Ya, maksud saya, Perdana Menteri Israel sedang menanggapi hal ini dengan serius saat ini. Anda tahu, Israel ketika menerima ancaman seperti itu selalu menanggapinya dengan serius. Kamu tahu, Ruth, aku tentu ingin melibatkanmu dalam percakapan ini, karena kita harus membahas apa yang sedang terjadi antara Trump dan Erdogan di tengah semua ini. Trump pada dasarnya sedang mengiming-imingi Erdogan dengan F-35 ini. Dia memuji Erdogan sebagai teman yang sangat baik. Dia bilang dia hanya menghadiri KTT NATO karena Erdogan. Apakah Erdogan benar-benar berhasil dengan strateginya ini? Apa yang sebenarnya diinginkan Erdogan sebagai imbalan? Dan mengapa Trump begitu dekat dengan Erdogan? Tolong jelaskan untuk kami. Jadi mengapa Trump dekat dengan Erdogan? Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Jika Anda bisa menjawabnya untuk saya ingin sekali mendengarnya. Anda bisa. Saya ingin sekali mendengar, tapi saya saya hanya ingin mengatakan satu kata. Saya jauh kurang khawatir tentang Republik Islam Iran dengan banyak proksinya, Houthi, Hizbullah, Hamas, Jihad Islam, dan sebagainya untuk beberapa waktu belakangan ini. Bukan berarti mereka bukan ancaman, bukan berarti mereka sudah benar-benar dikalahkan. Saya sangat-sangat khawatir dan ini bukan hanya sebulan atau 2 bulan, juga bukan setahun atau 2 tahun. Terhadap tujuan yang sangat jelas, tujuan yang sangat gamblang, yang telah dikemukakan secara terang-terangan oleh Erdogan dan rezimnya, yaitu menciptakan kekhalifahan berbasis syariah di seluruh dunia yang dipimpin oleh Turki. Dan baik Erdogan sendiri maupun orang-orang sejenisnya. Dia adalah seorang pemimpin yang telah dibesarkan, katakanlah, dan diperkaya oleh ideologi salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin. Jadi mendukung, melatih, mendanai para musuh Israel yaitu Hamas, Jihad Islam, dan lainnya Hizbullah, meskipun mereka Syiah, Jolani, dan seterusnya. Belum lagi perang seperti yang Anda katakan di Nagorno-Karabakh, di Afrika, dan sebagainya. Sudan adalah salah satunya. Dia sangat terlibat dalam konflik di seluruh dunia dan memiliki tujuan yang sangat jelas. Ini adalah ketakutan terburuk dan terbesar saya, dan seharusnya menjadi agenda bagi orang Eropa, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Apakah Pram memahami hal itu? Mengingat dia memiliki semua intelijen yang kita miliki dan mungkin lebih, dia mengabaikannya. Dan dalam hal ini, jika Anda mengizinkan saya ingin menjawab pertanyaan Anda. Ketika saya melihat kebijakan luar negeri Amerika terhadap Turki dan apa yang disebut bromance antara Donald Trump dan Recep Tayyip Erdogan. Anda tahu, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya harus membandingkan masa jabatan pertama Donald Trump dengan masa jabatan keduanya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang masa jabatan pertamanya. Selama masa jabatan pertama Donald Trump, kita menyaksikan hal itu. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Turki, terhadap Menteri Pertahanan Turki, terhadap industri pertahanan Turki, dan Menteri Dalam Negeri Turki. Kamu tahu, itu adalah hubungan yang buruk dan berakhir di situ. Dan ketika saya melihat masa jabatan kedua, situasinya benar-benar berbeda. Karena Turki untuk pertama kalinya setelah kamu tahu Perang Dunia Pertama masuk ke Suriah. Dan ketika saya melihat sejarah Amerika, ya, orang Amerika tidak pernah bisa masuk ke Suriah sepanjang sejarah mereka. Pada tahun 1918, ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Prancis datang ke sana. Lalu Soviet, kemudian Rusia dan Iran. Dan sekarang Turki membuka jalan bagi Amerika untuk pertama kalinya dalam sejarah ke Suriah. Dan sekarang mereka sedang membangun kembali Suriah. Januari lalu, rezim Suriah mengambil alih sumur-sumur minyak di timur laut negara itu. Dan menurutmu, sebagian dari saham-saham ini diberikan kepada siapa? Baiklah, kita lanjutkan.
Tentu saja kepada orang Amerika. Dan kau tahu, ketika kau melihat dan membuat perbandingan ini, menurutku persamaannya sangat jelas. Sementara Donald Trump mendapatkan apa yang benar-benar dia inginkan dari Suriah, yaitu penetrasi, pengaruh, dan uang, Erdogan mendapatkan legitimasi dari Trump. Oke, dan pujian-pujian seperti ini, kau tahu bahwa Erdogan adalah orang yang kuat, dia dihormati. Jika dia tidak menerima undangan seperti itu dari Erdogan, dia tidak akan datang ke Turki. Maksud saya, ayolah, tentu saja dia akan tetap datang ke Turki. Bukan karena Erdogan, tapi ini adalah imbalan untuk Erdogan. Oke? Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah bergabung bersama kami. Ini benar-benar diskusi yang menarik. Terima kasih.